Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 28 Desember 2023, hari keempat dalam oktav Natal. Kita merayakan pesta kanak-kanak suci martir. Di gereja kelahiran Bethlehem atau di gereja Nativity Church terdapat beberapa kapel. Salah satunya adalah kapel kanak-kanak suci. Kapel ini dipersembahkan untuk menghormati para anak-anak suci yang wafat sebagai martir di seputaran peristiwa kelahiran Yesus. Herodes yang mendengar kabar bahwa telah lahir seorang raja bagi Israel menjadi marah dan gelap mata. Ia memerintahkan pasukannya untuk pergi ke Bethlehem dan membunuh bayi-bayi di bawah umur 2 tahun. Tanpa peduli dengan ratap tangis para ibu, algojo Herodes membunuh semua anak-anak di daerah Bethlehem. Namun sebagaimana firman yang kita dengar hari ini, Herodes gagal membunuh anak Yesus. Karena Santo Yusuf dituntun oleh Allah untuk membawa keluarga kudus mengungsi ke tanah Mesir. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 2 ayat 13 sampai dengan 18. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah Tuhan kami, Engkau kami puji dan kami muliakan. Kepadamu barisan para martir berkorban dengan mempertaruhkan nyawa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Bethlehem itu pulang, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Raja Herodes akan mencari anak itu untuk dibunuh." Maka Yusuf pun bangunlah. Malam itu juga diambilnya anak itu serta ibunya, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana sampai Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan lewat nabinya, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, sangat marahlah ia. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, ratap dan tangis yang amat memilukan. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Suatu kali dalam acara adat di tanah Papua, puluhan ekor babi siap untuk dikorbankan. Namun ada satu ekor babi besar, dia meronta-ronta dan akhirnya lepas dari ikatan. Babi ini ngamuk ketika akan dikurbankan. Ia menyeruduk orang-orang, menghancurkan tenda yang dibuat. Dan saya jadi mengerti mengapa ada istilah membabi buta. Karena ternyata kalau babi ngamuk ya kayak gitu. Semuanya diserang, dihancurkan secara membabi buta. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, gambaran pribadi yang gelap mata dan membabi buta nampak dalam diri Herodes. Herodes terusik dengan kelahiran Yesus yang disebut sebagai Raja Israel. Dan ia merasa diperdaya oleh orang-orang Majus. Maka Herodes menjadi gelap mata dan mengeluarkan titah untuk membantai anak-anak di bawah umur 2 tahun di Bethlehem dan sekitarnya. Setiap anak laki-laki harus dibunuh dan mereka menjadi martir untuk menghalau kuasa kegelapan dosa. Melalui peristiwa para kanak-kanak suci yang menjadi martir ini,
semakin dipertegas makna Natal. Bahwa perutusan Yesus, Dia datang untuk menyelamatkan dunia dari kegelapan dosa. Keluarga kudus lolos dari peristiwa Herodes yang membabi buta, karena malaikat Tuhan mengingatkan Santo Yusuf dalam mimpi agar mereka segera meninggalkan Betlehem dan mengungsi ke tanah Mesir. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, hati-hati dengan yang namanya roh jahat kemarahan. Dia tampil dengan tari jerat untuk menjerat leher kita. Ketika kita berusaha melawan roh jahat kemarahan ini, tali yang jerat leher kita akan semakin menyakitkan. Itulah sebabnya mengapa orang yang marah biasanya akan melampiaskan kemarahannya. Karena roh jahat, jerat roh jahat kemarahan ini bukan untuk dilawan, tetapi harus kita putus jerat roh kemarahan ini. Dan kita putus dengan keutamaan kasih dan kesabaran. Yesus tidak pernah mengajarkan para muridnya untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Yesus selalu mengajarkan keutamaan kasih. Bahkan Ia sendiri mendoakan para algojo yang mendera dan menyalibkannya. Mari kita putus jerat roh jahat kemarahan yang membuat orang menjadi membabi buta dengan keutamaan kasih dan kesabaran. Selamat bermenung. Dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.